Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Para alim ulama, seluruh pemirsa MTV dimanapun Anda berada, sahabat-sahabat Ansor, Rijalul Ansor, pengurus Rijalul Ansor cabang Banyuwangi, sekaligus kru MTV yang pada hari ini bertugas, wabil khusus narasumber kita pada hari ini Gus Reza. Alhamdulillah rabbil alamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan nikmat hidayah serta inayahnya sehingga kita bisa berjumpa di acara Qalbun Salim dengan keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam kami haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya besok di yaumil qiyamah. Pemirsa NTV dimanapun Anda berada, saya Yuslifar sebagai host di acara Qalbun Salim pada hari ini. Tentunya saya bukan sendirian. Di sini sudah hadir Gus Abdullah Reza. Beliau durriyah dari Kiai Abdullah Fakih Cemoroh, salah satu ulama tersohor di Banyuwangi. Mari kita sapa dulu narasumber kita pada hari ini. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah saya sehat. Wah, semeringas sekali jangan. Ya begitulah. Ini lagi mungkin cuacanya lagi cerah. Oh gitu ya. Karena hidup harus selalu bahagia. Harus selalu bahagia. Naturalisa. Pemirsa NTV dimanapun Anda berada, membimbingkan Islam dalam budaya dan toleransi melibatkan penyesuaian dan penerapan nilai-nilai Islam dalam konteks budaya lokal serta mendorong sikap toleransi antar umat beragama. Tema kita pada hari ini yaitu membumingkan Islam dalam budaya dan toleransi. Ngerti nggih Gus? Ya, dan tradisi. Nggih Gus. Pengertiannya dalam pengertian membumingkan Islam niku dalam budaya dan toleransi niku pripun Gus? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wasallam tasliman biqadrin adhamati dzalika fi kulli waqtin wa hin amma ba'du. Para hadirin pemirsa NTV dimanapun berada, alhamdulillah Mas Bifar, hari ini kita bisa bersua, kita bisa berkumpul di acara Qalbun Salim ini dengan keadaan yang sehat walafiat. Dan semoga acara ini memberikan manfaat kepada kita semua. Nah, tentu seperti yang ditanyakan oleh Mas Bifar tadi, Gus, bahwasanya sikap membumikan Islam dalam budaya dan tradisi ini tentu sangat penting untuk saat ini. Kenapa demikian? Karena di era saat ini, era globalisasi seperti ini, era modern sekarang ini, kadang-kadang ada yang mencoba untuk memilah-milah, memisahkan antara budaya, antara tradisi dengan Islam itu sendiri. Jadi kita tidak ada titik temu antara budaya, antara tradisi, keislaman dengan Islam itu sendiri secara agamaan. Nah, di sini kenapa kita membahas tentang membumikan Islam dalam budaya dan tradisi? Karena kita tahu kehidupan kita sekarang ini di Nusantara. Kehidupan kita di Nusantara, khususnya di Indonesia, ini sudah berbagai macam tradisi dan budaya yang ada saat ini. Itu secara tidak langsung notabene adalah pengejawantahan dari nilai-nilai luhur budaya kita, terutama juga
nilai-nilai budaya Islam itu. Nah, tentu mulai awal Islam masuk di Indonesia, khususnya kalau kita bicara konteks lokal wilayah Banyuwangi dan sekitarnya, Blambangan lah ya. Blambangan mulai dari ujung timur Blambangan ke Banyuwangi, Situbondo, Bondowoso, dan juga Jember dan Lumajang di bagian timur. Nah, ini kalau kita melihat budaya Islam di Nusantara di bagian Blambangan ini, itu sejak ada mulai tahun 1500 itu sudah mulai ada. 1500-an. Sudah mulai ada budaya Islam. Sudah berapa abad tahun ini? Ya, udah kurang lebih kalau sekarang udah hampir 14, istilahnya 400 tahun yang lalu. 1500-an itu sudah masuk. Iya. Jadi sudah masuk di Banyuwangi seperti itu di sekitar tahun itu. Nah, yang mana nilai-nilai Islam itu dibawa oleh ayah dari Sunan Giri, ya itu kan yang dibahas tempo yang lalu tentang dakwah Sunan Giri, itu ayahnya membawa Islam masuk ke Blambangan. Nah, masuk ke Blambangan ini, yaitu Syekh Maulana Ishaq. Nah, setelah itu tapi kan di sini di Banyuwangi khususnya di Blambangan itu kan sudah punya budaya, sudah punya tradisi. Sebelumnya sudah Islam, sudah punya tradisi. Dan mana nilai-nilai luhur itu sama dengan nilai-nilai luhur yang dibawa oleh Islam. Hampir sama dengan. Jadi kita tidak, Islam masuk ke Indonesia itu tidak dengan cara kekerasan. Islam masuk ke Banyuwangi, ke Blambangan tidak dengan cara dakwah yang memaksaan, tidak. Tetapi adalah bagaimana kita akulturasi antara budaya, antara tradisi dengan Islam itu menjadi satu. Jadi masuk mencampur aduk ya. Nah, bukan mencampur aduk, melebur jadi satu. Melebur jadi satu. Nah, makanya di sini saya pentingnya menitik kembali di situ. Menitik tekanan kembali adalah bagaimana tradisi-tradisi Islam di Blambangan, tradisi-tradisi Islam di Indonesia ini harus dipertahankan. Di tengah arus globalisasi muncul tradisi-tradisi baru dan muncul budaya-budaya baru yang dibawa dari Barat. Nah, ini yang pentingnya di situ, gitu loh. Siap. Jadi kita itu di zaman globalisasi kan gampang untuk menirukan, gampang untuk terpengaruh dari, sehingga tradisi budaya yang dari leluhur kita ini hampir nggak ada, hampir hilang. Dan tidak menarik bagi kaula muda saat ini, terutama generasi milenial, generasi Z ini tidak menarik menelaah budaya dan tradisi ini, tidak menarik, karena dianggap budaya dan tradisi ini berseberangan, bertentangan dengan nilai-nilai agama. Padahal tidak. Padahal tidak. Dalam nilai-nilai agama itu ada nilai-nilai kebaikan, ada nilai-nilai keihsanan, ada nilai-nilai toleransi di situ. Nah, bagaimana kita ikut bareng-bareng, ikut melestarikan, ikut mengawal terus tradisi budaya ini sebagai kepribadian kita sebagai warga Indonesia, juga sebagai umat Islam. Ini bagaimana kita menjelaskan seperti itu. Leres. Sedangkan di lokal ini aja, Guys, di khususnya nih di Banyuwangi, ini masih ada banyak pemuda itu yang masih golongannya sana, golongan sini lah. Itu pentingnya toleransi itu kados pripun untuk biar pemuda ini biar ikut ke leluhurnya lagi, mengenal ke leluhurnya gitu. Nah, dalam hal ini yang lebih penting adalah bagaimana kita memberikan aware terhadap mereka, memberikan pengetahuan terhadap generasi muda, bahwasanya tidak ada skat dikotomi, pengkotak-kotaan antara pengkotak-kotaan antara tradisi budaya dengan nilai-nilai luhur keislaman, itu tidak ada pengkotak-kotaan. Terutama di Banyuwangi. Dengan banyaknya nilai-nilai budaya yang ada, contohnya berbagai macam selamatan, berbagai macam ritual-ritual adat. Nah, kalau tidak ada aware, tidak ada pengetahuan dari kita untuk memberitahu kepada mereka, itu akhirnya apa? Bertentangan, dianggap pertentangan. Ini bukan Islam. Ini adalah tradisi, itu salah. Gitu. Padahal dalam di situ itu nilai-nilainya adalah nilai-nilai kebagusan, nilai-nilai kebaikan. Ada unsur-unsur Islamnya. Ada unsur Islamnya. Contoh, kita ambil contoh kalau kita acara selamatan, ya kan, acara selamatan.
Orang di mana apa selamatan. Katanya ini jangan selamatan, ini bid'ah. Misalkan itu ada yang membawa seperti itu kan? Iya, benar. Ada yang membawa selamatan ini bid'ah. Itu salah. Padahal bagaimana budaya tradisi selamatan itu, ya bagaimana kita ini salamah. Misalnya dari bahasa Arab. Iya, salamah. Ya kan salamah, selamat. Nah, supaya kita memberikan selamatan bagi sesama. Nah, sesama ini bagaimana apa nilai-nilai ini ditanamkan bahwa ini tidak bertentangan dengan nilai agama kamu. Ini tidak bertentangan dengan nilai agama Islam, tidak bertentangan. Nah, ini harus di-awarekan kepada generasi muda. Itu loh. Kalau kamu bertradisi, monggo bertradisi. Istilahnya ada tradisi apa? Kalau mungkin di daerah jenengan di Macan Putih itu ada geridoan, monggo acara di situ. Ada selamatan apa yang di Tumpeng Sewu atau apa? Monggo silakan. Itu kan budaya-budaya yang tidak bertentangan dengan ajaran kita, tetapi kita harus bisa nguri-ngurinya. Itu contohnya di situ ada sedekahnya, ada pengajiannya, santunannya. Itu tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Tidak bertentangan karena kita disuruh untuk agama Gusti Rasul itu justru berbuat baik, ihsan. Dan Allah senang terhadap muhsinin, pada orang-orang yang senang yang buat kebaikan seperti itu. Siap. Nggih, Gus. Habis ini kita lanjutkan lagi untuk pengertian membumikan Islam dalam budaya dan toleransi. Setelah pariwara berikut ini. Pemirsa NTV dimanapun berada, masih bersama saya Yuslifar sebagai host di acara Qaulun Salim hari ini. Gus, tadi jenengan sudah menjelaskan beberapa tentang pengertiannya, hanya sedikitnya. Terus ini Gus, prinsip-prinsip dalam toleransi gimana Gus? Oke, jadi kalau kita ingin memadu padankan antara Islam dengan toleransinya, tentu mulai zaman dulu kita sudah diajarkan oleh Kanjeng Rasul Muhammad SAW bagaimana prinsip-prinsip kita itu harus baik terhadap, mohon maaf, orang-orang kafir dhimmi, gitu kan, yang hidup di negara-negara Islam seperti itu. Yang pertama yang harus ditanamkan adalah kita menghargai. Nah, menghargai kaidah-kaidah yang dia percayai, selama itu tidak bertentangan dengan prinsip kita sebagai umat Islam. Yang pertama menghargai. Karena apa? Karena dalam prinsip kita saling menghargai, itu kita tidak terjebak dalam satu fragmen, tidak terjebak dalam satu fenomena garis keras yang mana kehidupan kita itu bukan dalam arti kehidupan hanya beragama saja, tapi kehidupan kita bagaimana kita bermuamalah secara langsung dengan masyarakat, bermuamalah secara bernegara. Itu yang pertama, prinsipnya saling menghargai. Terus yang kedua, menjunjung tinggi nilai-nilai kebaikan bersama. Nah, menjunjung tinggi nilai-nilai kebaikan bersama ini kita bareng-bareng, ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan, kan gitu. Tidak kita gotong royong. Jadi semisal kalau di dalam lingkungan kita ini bermasyarakat, kalau kita menanamkan nilai-nilai kebaikan bersama, sama-sama nilai kebaikan, orang mau bangun rumah itu tidak melihat apa agamanya. Tidak melihat agamanya apa. Terus kalau kita melihat ada musibah di jalan, ada istilahnya orang kemalingan, dia nggak akan melihat agamanya apa. Ada kebakaran, orang nggak akan melihat agamanya apa. Tentu kita harus menjunjung tinggi dengan nilai kebaikan di situ. Itu yang pertama adalah menghargai, yang kedua adalah menjunjung tinggi nilai-nilai kebaikan. Yang ketiga adalah kita harus sadar diri bahwasanya kita sama-sama makhluknya Gusti Allah. Makhluknya Allah. Yang mana kita di hadapan Gusti Allah kita sama. Yang membedakan adalah ketakwaan kita. Yang membedakan ketakwaan kita. Nah, disitulah kalau prinsip-prinsip itu sudah kita tanamkan dalam diri kita, insya Allah dalam kehidupan kita bernegara, kehidupan kita beragama, kita menjunjung tinggi bagaimana kita ini baik terhadap sesama, baik terhadap diri kita, maupun baik terhadap lingkungan sekitar kita. Itu di situ nilai-nilai toleransi. Apapun yang ada di dalam diri kita, apapun yang ada di lingkungan sekitar kita, selama itu adalah nilai-nilai kebaikan, selama nilai-nilai itu tidak bertentangan dengan
nilai agama Islam, tentu kita harus wajib untuk mendukungnya. Siap. Nah, seperti itu. Islam juga tidak mengajarkan bagi pemeluknya. Islam juga tidak mengajarkan bagi pemeluknya itu untuk berbuat zalim. Tidak mengajarkan untuk berbuat zalim terhadap apapun. Kita juga nggak boleh berbuat zalim terhadap manusia, sesama manusia tidak boleh berbuat zalim, tidak boleh berbuat zalim terhadap binatang atau sebagai hablum minallah, hablum minannas, hablum minal alam. Ya seperti itu lingkungan. Ya kita tiga itu prinsip-prinsip harus dijunjung. Nah, itulah yang membuat Islam itu rahmatan lil alamin. Kalau kita bisa menerapkan prinsip itu. Nah, ini yang harus kita tetap tanamkan terhadap generasi muda kita, terutama anak-anak muda generasi milenial, generasi Z ini, untuk bisa membumikan, untuk bisa memegang teguh prinsip-prinsip keislaman ini. Yang mana prinsip keislaman bukan hanya sekedar dia bisa belajar soal hukum-hukum Islam sah dan tidak sahnya, fikihnya saja, tidak seperti itu. Tapi bagaimana kita dalam prinsip-prinsip tradisi dan budaya ini, nilai-nilai kebaikan bersama ini harus dijunjung tinggi. Siap. Seperti itu. Jadi kita itu nggak harus monoton. Oh, kamu ini nggak gini, nggak bisa. Nggak bisa. Karena kehidupan kita di masyarakat itu dengan berbagai macam latar belakang masyarakat, dengan berbagai macam latar belakang suku dan budaya, dan berbanyak macam-macam dan berbanyak pola-polanya gitu loh. Yang Islam di Indonesia dan juga Indonesia dibangun tidak hanya dalam satu suku saja, tetapi banyak konteksnya. Kita harus menghargai bagaimana tradisi dari suku yang lain, tradisi Jawa bagaimana, tradisi Osing bagaimana, tradisi Banjar bagaimana, tradisi Madura bagaimana. Ini juga harus kita saling toleransi sebagai makhluk sosial yang secara tidak langsung kita itu diberi anugerah oleh Gusti Allah sebuah akal. Itu harus seperti itu. Gini guys, ini yang lagi viral kemarin di YouTube. Bang. Ini lagi viral di salah satu media itu, ada salah satu pemuda ini. Itu menendang sebuah sesajen gitu. Itu gimana menurut panjenengan ini? Kalau saya seperti itu, dia satu prinsipnya adalah ketidakdewasaan. Ketidakdewasaan itu satu, bisa jadi konteks seperti. Yang kedua adalah ketidaktahuan, bisa jadi seperti itu. Yang ketiga kekerdilan cara pikir. Berarti kudu mondok mener. Harus belajar lagi gitu. Harus belajar lagi. Bahwasanya Islam itu tidak mengajarkan itu gitu loh. Islam tidak mengajarkan itu. Kita harus toleransi. Jangan sampai kita ini memberikan selamat datang terhadap budaya-budaya luar, budaya-budaya luar dengan mohon maaf tanda kutip joget pargoynya misalnya, yang lagi hitsnya, dengan budaya-budaya luar seperti itu, kita memakluminya, tapi dengan budaya-budaya tradisi Islam di Indonesia sendiri yang sudah sejak lama kita malah menentangnya, gitu loh. Kita welcome terhadap budaya-budaya luar yang datang yang masuk di Indonesia. Welcome dengan berbagai bentuknya gitu kan. Dengan berbagai munculan, berbagai musik diskotik segala macam gitu kan, dengan joget-jogetan yang aneh-aneh seperti itu. Kan? Joget parko dan sebagainya. Dengan seperti itu, budaya-budaya seperti itu, kita welcome dengan itu. Tapi dengan nilai-nilai luhur budaya Islam, budaya leluhur kita orang Jawa, kita orang Osing, kita orang Banjar, budaya luhur kita malah pertentangan. Kita tenanglah sesajen gitulah. Kita protes bid'ah lah itu segala macam. Nah, kita seperti itu. Nah, padahal budaya-budaya kita harus kita junjung tinggi. Gitu. Sebelum Islam datang ke Indonesia, ke Banyuwangi, itu budaya kita ini sudah budaya asah asi asuh, budaya yang baik, budaya toleransinya sangat tinggi, sangat tinggi sebelum Islam datang. Nah, itu harus sesuai dengan konteks kita, kita itu harus rahmatan lil alamin terhadap semuanya. Harus welcome semuanya. Tidak merasa dirinya sudah benar sendiri. Iya, benar. Tidak merasa dirinya sudah benar sendiri. Bahkan pemuda ini sekarang ya, yang lagi hitsnya ini jaranan oke. Iya.
orkesan Oke. Semuanya oke, tapi semuanya dengan tradisi kita tidak oke. Lah gini guys. Ini asyirik ini ya, kata syirik. Nah, itu tidak seperti itu. Ini tradisi kamu gitu lah. Ini tradisi kamu yang dulu sejak dulu sebelum kamu lahir memang ada tradisi ini. Iya. Tapi kenapa kamu tidak welcome dengan ini? Malah dengan tradisi dan budaya-budaya luar yang datang itu mereka welcome. Welcome. Itu kan kayak gitu. Kalau kita lihat apa sih timbulnya, bagaimana sih timbulnya budaya dan tradisi itu ada? Iya. Nah, pertama dari nilai. Awalnya adalah nilai. Iya, nilainya. Awalnya nilai. Kalau kita welcome terhadap nilai yang pertama, terus nilai itu kita terima dan kita lakukan terus-menerus, maka akan menjadi sebuah kebiasaan dari nilai itu. Oke, leres. Nah, dan kalau nilai kebiasaan itu dilakukan secara rutin, secara terus-menerus kebiasaan itu sudah dilakukan, maka akan akan menjadi sebuah tradisi. Tradisi akan menjadi sebuah, dilakukan berturut-turut akan menjadi sebuah budaya. Nah, makanya tradisi nilai-nilai yang kecil ini, yang baik ini ditanamkan seharusnya. Nilai-nilai, tidak ada nilai-nilai pertentangan, tapi harus ada nilai-nilai yang lebih baik. Nilai-nilai itu. Begitu. Seharusnya sekarang di ilmu pendidikan itu harus ada orang materi yang toleransi ini. Iya, harus ada. Mulai kecil kita. Mulai kecil harus ditanamkan karena budaya kita ini sejak budaya kita ini memang ada. Tapi karena kita nggak ingin seperti yang di Timur Tengah sekarang dengan berbagai macam konflik seperti itu. Padahal cuma satu budaya aja. Satu budaya Arab saja gitu. Apalagi Indonesia dengan berbagai macam budaya. Kan nggak seperti itu. Di Banyuwangi aja ada beberapa. Ada Osing, Jawa, Madura. Kalau di Arab cuma budaya Arab, tapi mereka bertentangan budayanya. Karena apa? Nilai-nilai itu tadi tidak ditanamkan. Nilai-nilai tadi tidak ditanamkan. Nah, makanya nilai yang baik itu harus ditanamkan dalam diri kita, khususnya terhadap kaum muda ini ditanamkan. Nah, dari situlah nilai ini akan terus membumikan, terus melihat Islam itu bahwasanya Islam itu adalah agama yang sangat menjunjung tinggi kebaikan. Siap Gus, matur nuwun atas penjelasannya. Habis ini kita lanjutkan lagi, kita kupas tuntas lagi bagaimana budaya dan toleransinya nantinya setelah pariwara berikut ini. Siap, terima kasih. Pemirsa NTV dimanapun Anda berada, masih bersama saya Uslifat, masih di acara Kebun Sarim. Kali ini masih membahas tentang membumingkan Islam dalam budaya dan toleransi. Guys, tadi kita sudah membahas bagaimana toleransi antar umat beragama dan sebagainya. Kita ini guys, implementasi dalam kehidupan sehari-hari budaya itu gimana guys? Ini mungkin yang ditanyakan oleh teman-teman ini. Nah, jadi kita tahu bahwasanya di Banyuwangi sendiri ini berbagai macam budaya dan tradisinya. Budaya dan tradisinya. Kalau kita tahu semisal setiap bulan Syawal itu ada seblang. Ya, ada seblang. Terus setiap bulan Maulid ada budaya mauludan, dok-dokan dan juga ada geridoan. Terus setiap bulan apalagi itu banyak lah budaya-budaya. Ada Tambang Sewu, panen, Slametan, seperti itu. Nah, kalau kita lihat budaya seperti itu di Banyuwangi, yang pertama adalah bahwasanya semua nilai-nilai luhur itu yang dibawa oleh leluhur kita adalah nilai kebaikan. Nilai-nilai kebaikan. Contoh kecil kita. Semisal kita bulan Muharram itu ada petik laut, semisal kan. Petik laut itu kita melarung istilah membuang. Melarung itu ada yang namanya kepala kerbau. Contoh sekecil aja. Contoh kecil kepala kerbau. Nah, kenapa kita itu membuang itu? Itu kan kenapa membuang kepala kerbau? Nah, itu adalah sebuah filosofis. Ada filosofinya? Filosofi. Gimana gitu? Nah, kalau filosofi yang membuang kepala kerbau itu kan kebu. Kebu itu kan ibaratnya kebu itu kebodohan. Oh gitu. Membuang kebodohan, membuang kebobrokan gitu kan. Dalam kesialan ini membuang itu.
Nah, itu diejawantahkan dengan itu, disimbolkan seperti itu. Bahwasanya kebo ini memang bobrok, memang bodoh, dan dibuang kepalanya ini biar supaya kehidupan kita itu lebih baik, menghilang dari kepada kebodohan, diganti dengan orang-orang yang pintar. Sebagainya. Itu satu. Terus juga ada budaya selamatan, bersih desa dengan berbagai macam acaranya, ritualnya seperti itu. Nah, yang di sana apa yang dibaca? Nah, di sana ada tembang-tembang. Nah, kalau tembang-tembang keislaman yang dibaca, contoh ini saya membawa ini contoh, ini adalah budaya Islam, serat yang namanya bacaan serat Pandawa. Serat Pandawa, cerita-cerita zaman dulu yang secara notabene adalah tembang-tembang Jawa. Tembang-tembang Jawa yang mengisahkan bagaimana kehidupan perwayangan, kehidupan kebaikan dulu, nilai-nilai di situ. Tapi di sini juga ada nilai-nilai keislaman di dalamnya. Insun amimiti muji anyebut asmane Hangyang Sukmo ang murah ing dunyo, ya kan, ang murah nan ang akhirat. Otomatis seperti itu. Ini juga adalah bacaan-bacaan nilai-nilai luhur budaya kita yang memuji nilai-nilai yang kebaikan di situ, nilai Islaman. Kita lihat hurufnya aja huruf Arab. Arab Pekon yang kita lihat. Makanya bertentangan dari mana? Kalau kita memang orang-orang itu bilang, wah ini bid'ah, ini bukan, ya bertentangan dari mana? Nilai-nilai keislaman itu sudah ada sejak zaman dulu. Nilai-nilai sudah ada sejak terutama di Banyuwangi dengan ritual banyak berbudayanya. Kita nggak ingin lah beberapa tahun yang lalu ada konflik tentang bagaimana Gandrung Sewu ditolak atau sebagainya. Kita nggak ingin seperti itu. Iya, pernah itu. Yang viral seperti itu kita nggak ingin seperti itu. Karena apa? Ketidaktahuan mereka terhadap nilai-nilai budaya, nilai-nilai tradisi ini kita ketidaktahuannya. Makanya saya kepengen tidak ada dikotomi antara pesantren, antara kaum santri, kaum sarungan dengan kaum udengan, kaum budayawan, ini tidak ada dikotomi. Saya pengen tidak ada itu, karena semua saling bersamaan, saling beriringan. Semuanya ada. Yang mereka baca di ritual-ritual itu setiap, contoh, semisal kita setiap harinya, gitu kan, ada ritual bersih desa. Sebelum bersih desa ada nilai-nilai yang kita baca selamatan, ada kulhu yang kita baca, ada tahlilnya, ada yasinnya yang kita baca. Di situ itu tidak bertentangan dengan nilai-nilai luhur Islam. Jangan sampai kita ini kan sebuah antisipasi. Kita ngomong seperti ini membumikan Islam dalam tradisi budaya dan toleransi ini adalah kita mengantisipasi. Jangan sampai rongrongan budaya luar, rongrongan orang kaum dalam tanda kutip, entah itu kaum modernis, kaum kapitalis, kaum yang dalam arti ajaran Islam yang radikal, Islam garis keras, ini masuk ke wilayah kita ini membuat propaganda dan provokasi secara tidak langsung untuk dikotomi. Itu sesat, itu tidak. Makanya saya mencoba di sini, mumpung difasilitasi oleh NTV seperti ini. Nah, ini kita juga ngomong seperti ini agar supaya apa? Budaya kalian di Indonesia, budaya kita di Indonesia ini tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariat Islam. Karena nilai syariat Islam ada kebaikan di situ. Dan banyak lagi unsur-unsurnya. Iya. Karena kita melihat, tidak bisa kita melihat unsur tradisi dan budaya itu dalam nilai-nilai sah tidak sah, benar tidak benar, tidak bisa seperti itu kita menilainya. Tapi di situ kita ada yang namanya ilmu yang bagaimana kita itu dituntut untuk menjadi kaum yang muhsinin, dituntut menjadi kaum yang baik di situ. Allahu yuhibbul muhsinin. Allah itu senang pada orang-orang yang baik, berbuat baik. Allah itu senang. Jadi berbuat baik itu bukan hanya dalam berbuat baik dari agama, tapi berbuat baik dalam lingkungan kita. Semua lini kita masukin. Nah, itu yang membuat itu. Makanya nilai budaya luhur orang-orang Jawa zaman kita diajari bagaimana kita itu welcome terhadap tulisan-tulisan Arab itu sejak kecil. Bagaimana dunia pesantren ini tidak dikotomi, tidak terkotak-kotak antara dunia tradisi dengan dunia pesantren, ada bedanya tidak. Semua sama. Kalau jenengan menjadi santri yang kafah, santri yang benar-benar santri, jenengan juga harus belajar bagaimana budaya kehidupan masyarakatnya. Karena otomatis secara tidak langsung jenengan nanti keluar dari pesantren atau keluar dari pendidikan Islam itu pasti terjun ke masyarakat.
Pasti. Warnanya juga beda lagi. Warnanya juga beda lagi. Budayanya beda lagi. Nah, di situ kita harus belajar. Namanya pentingnya itu intinya toleransi ini adalah pentingnya membumikan Islam dalam berbudaya dan tradisi ini kita sangat penting. Karena alhamdulillah kita difasilitasi oleh NTV ini untuk kita bisa ngomong seperti ini agar supaya dilihat oleh masyarakat bahwasanya tradisi dan budaya itu tidak bertentangan dengan syariat-syariat Islam. Tidak bertentangan. Seperti itu. Mungkin yang bilang bertentangan itu belum tahu. Ya. Belum tahu mana itu yang untuk toleransinya. Apakah ini benar-benar budaya apa enggak? Apa benar-benar dari leluhur kita gitu ya. Iya, itu tidak tahu karena satu mungkin ketidakmauan dia untuk belajar. Iya, dan nggak pengen ngerti. Tidak pengen ngerti. Tidak pengen ngerti. Padahal contohnya kalau kita lihat tradisi selamatan 3 hari, 1 hari, 2, 3 hari, 7 hari, kita lihatlah orang-orang kadang-kadang ini sesuai dengan syariat Islam nggak sesuai, salah bilang gitu. Sesuai dalam Islam itu kita diajarkan bahwasanya kita diyakini itu kita ada pertanyaan kubur. Selama 7 hari. Selama 7 hari diyakini selama 7 diyakini. Pertanyaan kubur itu diyakini seperti itu. Iya kan? Satu kita ditanya kubur, marobuka gitu kan? Ma imamuka, ma kita tiap kita buka, ditanya pada waktu malam pertama. Tidak bisa tanya lagi 3 harinya. Tidak bisa tanya lagi 7 harinya. Karena itu supaya kita selamatan di rumahnya supaya apa? Supaya si mayit ini bisa membantu untuk mendoakan kita supaya bisa menjawabnya. Nah, itu budaya-budaya seperti itu mereka tidak paham seperti itu gitu loh kan. Bisanya hanya niru dari budaya ini dari agama yang lain. Salah itu bukan ini dari budaya yang lain. Nah, itulah karena ketidaktahuan mereka terhadap toleransinya dan keilmuannya yang kurang seperti itu. Siap. Jadi dalam budaya itu kita harus tahu dulu tahu dulu bagaimana cara kita menyikapinya gitu terus bagaimana itu unsur-unsurnya budaya ini dari leluhur kita apa enggak. Habis ini kita bahas lagi budaya-budaya yang di Banyuwangi gitu. Ini ada pertanyaan yang budaya yang lagi viral di Banyuwangi. Mungkin di Banyuwangi aja yang punya budaya ini setelah pariwara berikut ini. Ya, siap, terima kasih. Pemirsa NTV dimanapun Anda berada, masih bersama saya di acara Kebun Salim. Kita bahas tuntas lagi ya. Ini kayaknya pembahasan yang paling menarik. Siap. Yang ditunggu-tunggu oleh pemirsa nih. Gini guys, budaya salah satunya yang ada di Banyuwangi, mungkin daerah manapun nggak ada guys. Yaitu budaya dan tradisi Maulid Nabi guys. Betul. Ini orang-orang yang baru tahu apa iku ono enduk dek ini kan enduk kan ini gimana guys untuk menyikapinya guys. Padahal kan itu tradisi yang murni dari Banyuwangi. Itu sangat murni dari Banyuwangi. Itu merupakan karya syiar dakwah, media dakwah dari Romo Buyut Kyai Hizbullah Faqih itu menciptakan simbolisasi agar supaya Islam ini diterima oleh semua kalangan. Mungkin jenengan nanti bisa filosofinya nduk-nduk nanti itu yang pertama bagaimana Islam di Banyuwangi ini diterima oleh kalau semua kalangan. Oleh semua kalangan. Nah, bukan hanya diterima oleh orang dewasa saja, tapi diterima oleh anak kecil-kecil. Wah, gitu. Itu juga seneng. Nah, otomatis dengan adanya simbolisasi seperti itu mereka terangsang untuk datang ke masjid. Dengan mulutan kan seperti itu. Datang ke masjid dengan membawa nilai itu, membawa ndok-ndokan seperti itu. Senang. Nah, makanya dalam berbagai kesempatan saya bilang, termasuk kesempatan di beberapa segmen, beberapa wawancara saya dengan berbagai media itu saya bilang, kalau kita melihat filosofi ndok, filosofi telur itu ibarat kita Islam itu kita seutuhnya. Islam itu keseutuhnya. Kayak telur gitu. Ya, Islam itu seutuhnya nggak di situ. Bahkan filosofi telur itu bukan hanya dalam kehidupan kita di bulan Maulid saja. Sehari-hari kita harus menggunakan filosofi itu. Kenapa? Yang pertama adalah bagaimana kita meneguhkan keislaman kita. Itu diibaratkan dengan kehidupan kita, yaitu kulit telur yang keras itu.
Oh, yang keras itu bagaimana kita melihat keislaman kita. Islam kita itu diibaratkan itu. Dalam kehidupan sehari-hari pun itu. Kita harus benar-benar melihat Islam itu keras, bukan keras dalam arti hukum-hukumnya sah, tidak sah, benar, tidak benar. Kita harus hukum-hukum Islam di situ. Fikih Islam itu adalah menurunkan ilmu yang namanya fikih. Ya. Syariat fikihnya itu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, salat, zakat, puasa, haji. Itu harus terkumpul di situ. Harus di situ yang pertama. Kita harus pegang teguh di situ, hukum-hukumnya di situ, Islam di situ. Setelah itu, kenapa kalau kita sudah tegas di situ, itu akan melindungi iman kita. Amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Iman wal yaumil akhir wa bil qadri khairihi wa syarrihi min Allah. Qadar yang baik dan yang buruk itu dari Allah. Semuanya kita harus percaya itu. Kita harus percaya itu diibaratkan oleh putih telur. Nah, yang terakhir ibadah kita itu seperti banyak hadis yang kita rawakan, anta'budullaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu ka'anallahu yaraka. Ibadah sira kaya-kaya weruh ning Gusti Allah, kayak tahu Gusti. Kalau kamu tidak tahu ning Gusti Allah, bahwasanya yakinlah Allah tahu apa yang kamu kerjakan. Ibadah kita, ibadah nusuk kita, ibadah salat kita, semuanya itu karena Allah. Gitu kan? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alam, karena Gusti Allah semuanya. Itulah diijawantahkan seperti kuning telur. Kebaikan kita, ibadah kita nusuk, itu tadi yang kita bahas. Itulah ibadah kita sehari-hari, muamalah kita, toleransi, itulah ibadah nusuk kita, ibadah harian kita. Yang kita tampakkan harus kebaikan, baik kepada sesama, baik kepada warga sekitar, baik terhadap semuanya. Hablum minallah, hablum minannas, hablum minal alam. Itu kita kebaikan di situ. Itulah yang mengejawantahkan semua nilai-nilai itu, bahwasanya nilai tradisi dan budaya itu wajib kita junjung tinggi. Karena apa? Kita sebagai orang yang berbudaya, orang yang mempunyai nilai luhur dalam diri kita. Seperti itu. Itu yang membuat salah satu nilai-nilai di situ. Nilai-nilai. Nanti kalau memang mengupas tuntas soal filosofi dalam berbanyak sekali. Tapi saya hanya gambaran umumnya seperti itu. Itulah internalisasi budaya. Internalisasi yang memadu padankan budaya dengan tradisi Islam. Itu tidak bisa dilepaskan tidak bisa. Tetapi menjadikan satu kesatuan, bahwa kita hidup itu harus serasi antara kita punya tradisi, kita punya nilai-nilai budaya, kita punya nilai-nilai keislaman, harus menjadi satu. Jadi satu padu di situ. Bagaimana cara kita beribadah, bagaimana cara kita toleransi, bagaimana cara kita berpakaian, bagaimana cara kita ini andap asor terhadap sesama, bagaimana nilai-nilai kita menunjuk kepada yang tua. Itu nilai-nilai keislaman sudah ada. Kita kepada yang tua, kita kepada yang muda, bagaimana itu harus tertanamkan terhadap diri kita, dan harus terus kita kembangkan agar kita membumikan nilai-nilai Islam itu dalam kehidupan sehari-hari melalui tradisi dan budaya. Kita kembangkan seperti itu. Leres. Iya. Jadi semuanya itu tergantung kepada diri kita sendiri. Tergantung diri kita sendiri. Kalau kita sudah punya platform seperti kita sudah punya platform, kita punya pemikiran-pemikiran yang tidak mendikotomi, tidak mengkotak-kotak antara Islam dan budaya itu dan tradisi, tidak ada perbedaan, maka kita ingin melihat bahwasanya Islam itu indah. Islam itu indah, dan insya Allah kalau Islam itu indah, hati kita damai, kolbun kita salim, ya kan? Sesuai dengan tema kita saat ini kan, kolbun kita saling dengan itu, dan hati kita damai. Kalau hati kita damai, hidup kita tentram, nyaman, insya Allah bahagia terus. Dan kita diwajibkan dalam kita beribadah itu kita harus senang. Insya Allah kalau kita ini kehidupan kita sehari-hari senang, itu rezeki kita akan mengalir. Amin. Ya, Gus. Tapi Gus, di tradisi ini, di Maulid ini, Gus, masih banyak yang menentang, Gus. Masih banyak yang menentang. Apa Maulid itu? Selawatan, jangan selawatan, Kanjeng Nabi. Itu gimana sikap kita untuk menangani orang-orang kayak seperti gitu? Nah, seharusnya satunya cara itu satu. Kita kan diajarkan tidak menentang itu. Diajarkan masa orang berbuat keras ke kita sama-sama kerasnya. Itu bukan lagi zaman kita untuk istilahnya
perang, itu bukan lagi. Karena ini bukan zamannya Bukan wali ya. bukan zaman itu. Iya. Istilahnya sudah selesai di zaman itu tapi kita berdakwah secara halus. Iya. Kita bicara secara halus. Ya kita ajak ngomong, kita ajak bicara. Kita ajak ngomong bahwasanya nilai-nilai ini tidak bertentangan. Nilai maulid, nilai ini tradisi budaya juga. Iya. Islam. Nilai sholawat itu tidak ada bertentangan dengan setiap daerah di Banyuwangi itu, bahkan setiap kecamatan beda-beda tradisinya. beda tradisi dan budayanya. Ada di daerah jenengan maulid bawa enduk, dan nanti di sana maulid arak-arakan sampai ogo-ogo bareng ikut maulid dan Itulah kan ada yang juga kayak, tapi apa ya kalau saya bilang itu nanti kita segmen tersendiri lah, dalam artian kita bahas kupas bagaimana menyikapi ogo-ogo yang diarak gitu kan. ya, itu acara maulid. Acara maulid. Sebetulnya kalau di medianya, kalau kita ini ngajak, istilahnya ngajak, syukur-syukur lah. Syukur-syukur mereka mau untuk sholawatan, mereka mau untuk meramaikan maulid Nabi. Gitu kan? Daripada nanti kita yang harus dipaksakan untuk memeriahkan kelahiran Nabi mereka. Iya. Ya, kalau kita dipaksa untuk dipaksa untuk merayakan merayakan kelahiran Nabi mereka, kita yang salah. Kita nggak boleh ikut. Nggak bahaya. Ya, iya. Tapi kalau mereka ikut terhadap kita nggak apa-apa, nggak masalah. Itu udah seperti itu. Kita bersyukur, alhamdulillah. Bersyukur. Berarti Islam semuanya bisa masuk. Bisa masuk, mengotilai. Yang penting kita teguhkan nilai kita jangan sampai terikut sama mereka. Itu aja. Kita nggak boleh ikut mereka. Kalau mereka ikut kita, alhamdulillah. Tapi kalau kita ikut, jangan sampai lah. Kita kuatkan nilai-nilai iman kita, nilai-nilai Islam kita, nilai-nilai kebaikan kita, ihsan kita, itu kita harus ikuti. Kita harus pertajam, kita harus perkuat. Karena melalui budaya inilah identitas diri kita sebagai warga negara Indonesia, sebagai warga Islam Indonesia, itu harus terejawantakan dan juga harus terkuatkan di situ. Karena jangan sampai kalau kita sudah lupa akan identitas diri kita, maka akan budaya-budaya yang lain akan masuk ke kita dan kita kehilangan jati diri kita. Kayak kita nggak ingin seperti itu, makanya ke depan tetap harus kita gelorakan bahwasanya bolehlah kamu jadi umat Islam, tapi harus punya nilai-nilai budaya dan tradisi sebagai jati diri kita sebagai umat Islam di Indonesia. Siap. Seperti itu. Iya guys, terakhir untuk motivasi. Khususnya para pemuda ini, penonton peserta TV ini. Siap. Bagaimana guys caranya semua pemuda ini welcome kepada semua literatur yang ada di Banyuwangi, terus budaya yang ada di Banyuwangi, terus bagaimana cara ini kan lagi maraknya guys, maraknya yang kemarin itu banyak pemuda-pemuda ini sudah berani gitu loh guys, sudah berani dan sudah berani mengadu domba dan berani ikut campur dalam acara-acara dan beraninya lebih parahnya lagi, beraninya membid'atkan orang-orang yang lebih tua ini. Yang pertama, jadi pesan saya, motivasi saya, pesan saya terhadap kita generasi muda, yang pertama, teruslah belajar. Teruslah belajar. Jangan puas untuk belajar. Apa yang belum kita tahu itu harus kita cari tahu. Gitu kan? Jadi itu wajib kita untuk belajar minallah di ilallah. Jadi kita belajar mulai dari lahir sampai liang lahat, kita itu wajib untuk belajar. Kalau kita berasa belum tahu, ya kita jangan membid'ahkan, kita jangan menyalahkan. Karena pengalaman hidup itu lebih banyak kepada orang-orang yang sebelum kita. Itu yang pertama. Yang kedua, khusus kita generasi muda, ya kita ayo monggo bertradisi. Berhubung kita ini hidup di Banyuwangi, hidup di lingkungan yang suku Osing, hidup di lingkungan yang banyak tradisi budayanya, monggo kita lakukan itu untuk satu semata-mata adalah kita menjaga kerukunan, menjaga kebaikan antar sesama. Karena menjaga kebaikan antar sesama itu adalah tuntunan dari Islam. Itu tuntunan Islam. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Itu adalah kita bersama-sama, ta'awun bersama-sama dalam kebaikan, itu adalah anjuran dari Islam. Jadi kita gak masalah. Yang penting jangan sampai kita dipecah belah.
Jangan sampai seperti itu. Yang kedua, yang ketiga, selain belajar dan juga kita bergotong royong, yang ketiga adalah kita harus komitmen junjung tinggi bahwasannya kita adalah warga negara Indonesia, kita punya jati diri sebagai bangsa Indonesia, punya tradisi bangsa Indonesia. Jangan sampai itu hilang dalam kehidupan kita sehari-hari, bahwa kita adalah warga negara Indonesia yang notabene adalah warga yang punya tradisi dan budaya. Kita lestarikan budaya mereka. Istilah orang Jawa, kita uri-uri. Kalau bukan kita, siapa lagi yang yang akan nguri-nguri budaya kita? Ditinggal nih. Ya, betul seperti itu. Termasuk kita di sini, ini juga istilahnya nguri-nguri. Nguri-nguri nilai-nilai budaya kita. Islam itu adalah sebuah riwayat. Islam itu sebuah sejarah. Islam itu sebuah tradisi. Ya, yang mana tradisi itu dibawa oleh leluhur kita, nenek moyang kita, dibawa sampai guru-guru kita, sampai ke kita. Kita nggak mungkin belajar itu lewat dari YouTube tiba-tiba, atau lewat dari media sosial tiba-tiba kita tahu bagaimana kehidupan zaman dulu. Tidak seperti itu. Harus ada gurunya. Ya. Man ta'allama bila syaihin fasyaihuna syaiton. Ya. Siapa yang belajar tidak tanpa guru, lantaran sejarah segala macam tidak pakai guru, maka gurunya adalah setan. Mbah Google. Akhirnya apa tafsir yang ada? Malah tafsir kita bebas. Tafsir sesuai dengan kemauan sendiri. Padahal Islam tidak menafsirkan seperti itu. Siap. Siap. Matur nuwun atas materinya, penjelasannya. Jadi pemirsa NTV dimanapun Anda berada, kita bertoleransi, berbudaya itu sudah wajar kita lakukan. Ya. Tanda kutip, kita jangan lupa jas merah. Ya. Jangan sejarah kita. Sejarah kita dan leluhur kita. Oke. Dan acara pada hari ini, saya sebagai host mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila ada kesalahan, mungkin tutur kata yang kurang berkenan, dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.